Sebelum kita dengar firman, kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa Engkau berkati agar perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kita lihat Matius pasal yang ke-6 dan kita akan baca ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, jadi ketika Alkitab mengatakan jangan khawatir, bukan berarti sebagai orang Kristen kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, karena semua kita bisa diserang oleh kekhawatiran. Bukan hanya jemaat yang bisa mengalami kekhawatiran, bahkan pendeta juga bisa mengalami kekhawatiran. Siapa saja bisa khawatir. Mereka yang tinggal di pesisir pantai khawatir sewaktu-waktu ombak mengamuk dan menghantam rumah, menghanyutkan rumah. Mereka yang tinggal di atas gunung khawatir sewaktu-waktu terjadi tanah longsor sehingga rumah pun bisa rubuh. Mereka yang di pesawat khawatir kalau pesawat jatuh. Mereka yang di kapal laut khawatir kalau kapal bisa tenggelam. Bahkan mereka yang naik kendaraan mobil khawatir sewaktu-waktu terjadi yang namanya kecelakaan. Jadi setiap kita itu bisa ditimpa oleh yang namanya kekhawatiran. Bahkan ketika saya membaca dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada tokoh-tokoh orang-orang hebat dalam Alkitab yang ternyata juga mengalami kekhawatiran. Sebutkan diantaranya Abraham. Saudara, Abraham ini kan disebut sebagai bapa dari segala orang beriman. Betul ya? Tapi kalau kita membaca sejarah kehidupan daripada Abraham, kita akan menemukan bahwa sebelum dia disebutkan sebagai bapa dari segala orang beriman, Abraham ini adalah tipe peragu, saudara. Dia adalah pribadi yang khawatir dari waktu ke waktu. Dia khawatir kalau dia tidak memiliki anak sehingga semua harta kekayaannya akan diwariskan kepada Eliezer yang merupakan hambanya. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk meninggalkan sanak saudara, kerabat, keluarga, maka yang dilakukan oleh Abraham, dia membawa Lot keponakannya. Kenapa dia membawa Lot? Besar kemungkinan karena dia khawatir nanti kalau dia tidak punya anak, kalau Tuhan mungkin tidak menepati janjinya. Ini pikiran Abraham. Jaga-jaga, maka dia akan bisa mewarisi harta kekayaannya kepada keponakannya Lot daripada kepada hambanya Eliezer. Abraham sendiri mengalami yang namanya kekhawatiran, saudara. Saudara ingat tidak ada seorang hamba Tuhan yang dipakai dahsyat tuh dalam bidang mujizat, namanya Elia. Ternyata Elia juga pernah khawatir. Dia khawatir kalau dibunuh oleh Isabel. Jadi ketika Elia membasmi nabi-nabi Baal yang merupakan nabi-nabi Baalnya Isabel, maka yang terjadi kemudian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Isabel mengancam Elia. Isabel berkata, kalau saya tidak membuat kamu sama seperti apa yang telah kamu buat kepada para nabi Baalku, jangan panggil saya Isabel. Maka karena itu Alkitab mengatakan Elia yang merupakan hamba Tuhan yang disertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa khawatir. Kalau dibunuh oleh Isabel, maka dia melarikan diri sampai kepada gunung Allah. Mengalami kekhawatiran. Bahkan di sana juga ada yang namanya Yakub. Yakub ini disebut sebagai pangeran Allah. Israel itu artinya pangeran Allah loh. Saudara pernah enggak ketika saudara membaca ketika dia pulang dari perantauan dari rumahnya Laban, dia benar-benar khawatir ketika bertemu dengan abangnya Esau perihal penipuan yang telah Yakub lakukan puluhan tahun yang lalu.
Dia takut kalau abangnya ini masih menyimpan dendam dan pada akhirnya membunuh dia. Semua orang, saudara-saudara, mengalami yang namanya kekhawatiran. Jadi ketika kita mengatakan jangan khawatir, bukan berarti kita itu kebal terhadap perasaan khawatir. Bukan berarti kita tidak akan pernah diserang oleh yang namanya kekhawatiran. Ketika kita mengatakan jangan khawatir, ya, kita sebagai manusia bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Bisa ditimpa oleh perasaan khawatir. Tetapi ketika kita mengatakan jangan khawatir, artinya jangan biarkan kekhawatiran yang engkau rasakan itu melumpuhkan saudara. Jangan biarkan perasaan khawatir yang engkau rasakan membuat engkau kehilangan kepercayaan kepada Allah. Sebagaimana burung yang terbang di atas kepala kita tidak bisa kita cegah. Demikian pula ketika khawatir menyerang, kita tidak bisa mencegah itu ketika khawatir menyerang dan masuk dalam hati kita seperti burung yang terbang lalu lalang di atas kepala. Tapi kita tentu saja bisa mencegah burung itu membangun sarang di atas kepala, bukan? Ya, hanya orang gila yang tidak akan mencegah burung yang bangun sarang di atas kepala. Bahkan saya tidak pernah lihat pun orang gila sudah membiarkan burung membangun sarang di atas kepala. Sama juga kita mungkin tidak bisa mencegah kekhawatiran yang menggodai kita. Tetapi kita bisa mencegah yang namanya kekhawatiran itu bersarang dalam hati kita. Kita bisa mencegah kekhawatiran itu melumpuhkan kita. Kita bisa mencegah kekhawatiran itu sehingga perasaan khawatir tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Allah itu sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan Alkitab ketika Alkitab mengatakan jangan khawatir. Artinya bukan berarti saudara tidak mengalami perasaan khawatir. Engkau bisa mengalami perasaan khawatir, tapi engkau perlu percaya bahwa ada Tuhan yang hidup dan ada Allah yang memelihara saudara. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan, sudah bisa membuka ayatnya, bahwa jangan khawatir. Kenapa Alkitab mengatakan jangan khawatir? Karena ada Tuhan yang memelihara setiap kita. Saudara perlu garis bawahi kata Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara artinya Tuhan yang ada bagi kita. Dia yang ada untuk kita. Tuhan itu ada, saudara-saudara. Tuhan hidup. Dan kehidupan daripada Allah untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Namanya itu disebut Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada satu momen dalam hidupmu di mana engkau sendirian. Tidak ada. Setiap momen, setiap langkah kehidupan saudara di sana ada Tuhan. Mungkin engkau tidak merasakan, yang engkau lebih merasakan kekhawatiran daripada keberadaan Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak dapat diukur dengan perasaan kita. Karena Alkitab telah mengatakan, saudara, kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan setiap kita. Dan inilah alasan bagi kita untuk tetap menaruh pengharapan dan percaya kepada dia, dan tidak mengalami yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Dia hidup. Amin. Dia ada. Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan itu janji yang murni. 7 kali mengalami peleburan dalam dapur pelebur. Dan janji itu bercahaya bagaikan emas yang murni. Saya suatu kali ketika sedang mengambil puasa, duduk dan membuka kitab Mazmur. Kemudian saya mendapati ada sebuah ayat yang begitu luar biasa. Ayat itu begitu manis sekali. Dikatakan, engkau tidak akan pernah membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Memang ayat ini adalah ayat nubuatan tentang Yesus yang tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit dari antara orang mati. Tapi saya percaya ayat ini juga adalah untuk setiap kita. Engkau boleh mengalami kemalangan, tapi engkau tidak akan melihat kebinasaan. Engkau boleh terjatuh, tapi engkau akan dibangkitkan oleh Tuhan.
Alkitab mengatakan 7 kali orang benar bisa terjatuh, tapi Tuhan sendirilah yang akan mengangkat dia. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka saya berdoa biar ketika firman Tuhan disampaikan pada hari ini, engkau menjadi pribadi yang menjadi kuat dan semakin percaya kepada Tuhan. Engkau tidak menjadi pribadi yang dilumpuhkan oleh kekhawatiran. Engkau tidak tenggelam oleh kekhawatiran. Bahkan engkau tidak kehilangan iman oleh karena sebuah kekhawatiran. Ya, melainkan sebaliknya, saudara, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Karena engkau tahu bahwa dia ada, dia melihat, dan dia tidak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya ketika. Amin. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Suatu kali ada seorang pendeta. Ya. Pendeta ini mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, saya sudah sampaikan ya bahwa bukan cuma jemaat yang khawatir, kadang-kadang pendeta khawatir juga. Dia khawatir dengan pelayanannya, dan kekhawatiran itu ya memakan hari, minggu, bahkan mulai berbulan-bulan. Istrinya mencoba untuk meyakinkan suaminya ini yang merupakan pendeta. Kenapa kamu harus terus-menerus tinggal dalam kekhawatiran? Ya. Hal ini tidak baik loh. Kamu khawatir menunjukkan bahwa kamu itu tidak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Tapi apapun yang ngomongin istrinya, sepertinya itu tidak benar-benar berdampak kepada kekhawatiran yang dirasakannya. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu kali ketika pendeta ini duduk di teras rumah dan terus merenungkan kekhawatiran yang berputar-putar di dalam kepala. Ya, dia membiarkan kekhawatiran itu membangun sarang di atas kepalanya, membangun sarang di dalam hatinya. Maka tiba-tiba istrinya keluar dari kamar, ya, pakai dress warna hitam, topi hitam, cadar hitam, ya, kaos tangan hitam, ya, sepatu hitam, ya, payung hitam. Ya. Ini biasanya orang Eropa kalau sudah gaya begini mau pergi ke lahan pekuburan. Maka suaminya ini pendeta tanya begini, kamu mau kemana? Siapa yang meninggal? Siapa yang mati? Kemana kamu mau pergi? Siapa yang meninggal? Ya, istrinya berkata, kamu tidak tahu? Ya, saya tidak tahu. Kenapa saya yang merupakan ketua jemaat tidak tahu kalau ada jemaat yang meninggal? Istrinya berkata, kamu betul-betul tidak tahu? Ya, saya tidak tahu siapa yang meninggal. Kemudian istrinya berkata, Tuhan sudah meninggal. Tuhan sudah mati. Saudara, waktu istrinya ngomong begitu, tiba-tiba raut wajahnya mulai berubah, saudara. Air mukanya mulai berubah. Dia berkata, kamu ini menghujat Tuhan ya. Ya, Tuhan itu hidup selamanya. Ya, memang dia pernah mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi 3 hari sesudah itu dia bangkit dan dia hidup untuk selamanya. Kamu menghujat Tuhan, kamu perlu bertobat itu. Tuhan itu hidup. Ya. Kemudian istrinya mendekati ya sang suami. Kemudian sambil mendekati wajahnya istrinya berkata, kalau kamu percaya Allah itu hidup, kenapa kamu khawatir? Kalau kamu percaya Tuhan itu hidup, kenapa kamu khawatir? Ya, saudara, itu menjadi pukulan yang keras buat sang suami sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Ya, maka pada akhirnya saudara-saudara dia pun bertobat dari perasaan khawatirnya, ya, dan mulai menaruh pengharapan itu kepada Allah. Saudara, kita nih yang percaya bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu ada, seharusnya kita tidak boleh tenggelam di dalam kekhawatiran kita. Kenapa? Karena khawatir itu tanda loh bahwa saudara itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dan ini melukai perasaan Tuhan. Amin. Saudara, bayangkan di rumah saudara engkau punya anak, ya, dan anakmu ini tidak percaya kalau engkau mampu menghidupinya. Ya, anakmu tidak percaya kalau engkau mampu memelihara dia. Ya, apa yang akan saudara rasakan sebagai orang tua? Bukankah itu akan melukai perasaan saudara? Ya. Demikian pula Bapa di sorga. Alkitab mengatakan begini, kalau Bapa di dunia Bapa yang jahat. Jadi sebaik-baiknya kita, Allah berkata, Alkitab berkata bahwa kita ini Bapa yang jahat loh.
Ya, karena kalau dibandingkan dengan Bapa yang di sorga, semua bapa di dunia jahat, Bapa yang di sorga yang paling baik. Dan Alkitab berkata, kalau kamu Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberi yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan pernah memberikan batu kepada mereka yang meminta roti, dan tidak akan pernah memberikan ular kepada mereka yang meminta ikan. Amin. Jadi percayalah saudara-saudara, jangan biarkan imanmu hancur, imanmu gugur hanya karena sebuah kekhawatiran. Andalkan Dia, percaya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Ya, Dia yang hidup untuk selamanya. Dan kehidupan yang selamanya itu untuk saya dan saudara. Ya. Untuk memastikan bahwa kehidupan kita baik-baik saja. Ya. Itulah Tuhan kita. Hidup untuk saya dan saudara. Saudara, saya seringkali mengatakan bahwa kekhawatiran itu lawan dari iman. Kalau iman kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk terjadi, kekhawatiran sebaliknya. Saudara mengharapkan sesuatu yang buruk untuk terjadi. Ya, Ayub berkata, justru apa yang saya khawatirkan itulah yang terjadi. Jadi kalau kita beriman itu kita sementara mengharapkan sesuatu yang baik untuk terjadi dalam hidup kita. Ya, sementara ketika engkau khawatir, ya tanpa engkau sadari, engkau sementara mengharapkan sesuatu yang buruk untuk terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi orang itu kalau dia khawatir, dia sama seperti mendoakan hal-hal yang buruk untuk terjadi dalam kehidupan. Itulah sebabnya orang yang tinggal dalam kekhawatiran dari waktu ke waktu, kehidupannya akan semakin menurun, saudara. Maka daripada saudara khawatir dan terus mengharapkan sesuatu yang buruk untuk terjadi, lebih baik saudara beriman dan mengharapkan sesuatu yang baik untuk terjadi di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Ya. Daripada kita khawatir, lebih baik kita beriman. Ketika orang itu khawatir, saudara-saudara, maka ini yang saya perhatikan. Kita seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Saya pernah membaca satu buku. Ya, ada seorang penerjun angkatan bersenjata Amerika yang telah melakukan penerjunan ya dalam karirnya sebagai seorang prajurit itu sebanyak 100 kali penerjunan payung ya. Dan dia selalu berkata bahwa ketika dia harus melakukan penerjunan payung tersebut, dia sering mengalami kekhawatiran. Ya, khawatirnya banyak. Dia takut sewaktu-waktu parasutnya tidak terbuka. Saya bisa bayangkan kalau penerjunan payung kemudian parasut tidak terbuka, mau jadi apa, saudara-saudara ya? Itu kalau jatuh tuh ya dari atas langit ya, saudara, aduh. Itu jenazah itu tidak kelihatan orang lagi, tinggal dilihat isi perutnya, iya kan? Ya, kalau banyak binteh, ya berarti orang Gorontalo. Milu siram, ya jagung siram kalau saudara ya. Kalau banyaknya bungkahe, ya, atau ubi batang, itu mungkin orang Sangir. Ya kira-kira begitu ya. Dia melakukan penerjunan payung ya dalam karirnya sebagai seorang prajurit angkatan bersenjata sebanyak 150 kali kalau tidak salah. Dan dia selalu khawatir dari waktu ke waktu kalau misalkan dia mengalami kecelakaan, dia takut sewaktu-waktu kalau mungkin parasutnya tidak terbuka, dia takut sewaktu-waktu ketika dia mungkin mendarat di atas pepohonan ya. Itu yang dia khawatirkan. Tetapi selama dia melakukan penerjunan, dia tidak pernah mengalami apapun yang dia khawatirkan. Nah, ketika dia mulai pensiun, sudah pensiun ya, satu kali dia sementara ya melakukan sesuatu dalam rumah, tiba-tiba dia kepleset dengan karpetnya sendiri, kemudian tulang rusuknya ini terbentur ujung meja, sehingga yang terjadi 4 tulang rusuknya itu patah. 4 tulang rusuk patah, saudara. Ya, kemudian dia berkata begini, ya. Apa yang saya khawatir tidak terjadi. Sementara apa yang tidak pernah saya khawatirkan justru terjadi. Ya.
Ya, maka saya mau beritahu sesuatu kepada saudara. Dengarkan saya baik-baik. Kehidupan manusia itu sebenarnya telah digarisi oleh Tuhan. Hari-hari hidup kita mengatakan telah dituliskan. Artinya kegembiraan kita, tangisan kita, ya, kemudian sukacita kita, kehilangan kita, ya, kapan kita dilahirkan, kapan kita mati, ya, kapan kita menikah, ya, kapan pasangan kita akan meninggal, semua itu telah dituliskan di dalam kitabnya Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari kita telah dituliskan sebelum sesuatu satupun daripadanya jadi. Jadi itu telah dituliskan lebih dahulu sebelum sesuatu daripada apa yang dirancangkan Allah satupun jadi. Jadi kalau kita pikir kalau memang hidup kita telah dirancangkan oleh Tuhan, untuk apa kita khawatir? Ya, amin. Untuk apa kita khawatir? Betul ya? Ya. Untuk apa kita khawatir, saudara-saudara? Kalau memang kehidupan kita telah tertulis di dalam kitab daripada Allah itu sendiri, ya, maka sekali lagi ya, saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, ya, jangan menjadi khawatir lagi, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, engkau boleh mengalami kekhawatiran, tapi jangan biarkan kekhawatiran itu melumpuhkan saudara. Kenapa? Karena ada Allah yang hidup, dan Allah yang hidup ini menyertai setiap kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, sebelum saya berdoa, saya baca ya, ini ada